Polemik pemecatan Dr. Terawan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI langsung memicu kontroversi dan penolakan. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI bahkan menuding pemecatan yang dilakukan IDI tidak sah. Mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto secara mengejutkan dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia IDI. Pemberhentian permanen terhadap Terawan itu dibacakan saat berlangsungnya Muktamar ke-31 di Gedung Convention Hall Banda Aceh. Pemecatan dilakukan berdasarkan keputusan rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK. Namun pemecatan Dr. Terawan ini mendapat tanggapan dari anggota DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bahkan menuding bahwa pemecatan Terawan tidak sah. Dia bahkan meminta agar kepolisian memeriksa siapa tokoh yang membocorkan video pemecatan dan memicu kegaduhan. Setelah saya pelajari, bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran IDI. Yang kedua, hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PBID. Nah, sementara pengurus yang lama sudah demisioner, yang baru belum dilantik. Nah, lalu kemudian itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Karena ini sudah terjadi gaduh, saya akan minta kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki oknum yang membuat kegaduhan ini dan diproses secara hukum. Karena kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena, menyayangkan adanya rekomendasi pemecatan tersebut. Karena menurutnya permasalahan antara IDI dan Dr. Terawan hanya soal komunikasi saja. Saya yakin dan saya percaya bahwa masih ada ruang untuk ini semua bisa dikembalikan lagi seperti semula. IDI tetap sebagai lembaga organisasi dokter yang menaungi semua dokter, dan Pak Terawan juga bisa diberikan kesempatan untuk berpraktik sebagaimana biasanya. Karena sudah banyak orang yang disembuhkan oleh beliau, ya, puluhan ribu orang, banyak tokoh-tokoh bangsa yang sudah disembuhkan, ditangani oleh beliau, juga masyarakat kebanyakan. Saya juga misalnya mendapatkan pesan dari Pak Abu Rizal Bakri, juga berutang nyawa dengan beliau, Pak Tien Soeharto pernah dibantu, jadi banyak sekali yang pernah beliau bantu dan tolong. Saya nggak bisa lagi sebutkan karena saya dengar sih puluhan ribu orang ya sudah terbantu dengan DSA ini. Sebelumnya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI menilai Dr. Terawan bersalah dalam kasus pengobatan cuci otaknya. Selain itu, Terawan juga dituding bersalah mensosialisasikan vaksin Nusantara yang belum teruji. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.